Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya berjumpa dengan sebuah pertanyaan dalam grup saya. Jadi saya punya grup ya. Saya punya grup kurang lebih ada 400 orang di sana. Nah, saya di sana mengajak membimbing orang-orang yang tadinya nggak tahu, jadinya tahu. Kita saling saling share ilmu di sini. Nah, intinya sama-sama belajar lah. Di situ banyak, ada tukang AC, ada tukang kulkas, ada tukang ojek, ada tukang bangunan, ada tukang sayur, ada semuanya. Itu banyak. Kita sama-sama belajar. Misi kita adalah membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Di sini ada pertanyaan seperti ini teman-teman ya. Eh, Tentang kapiler yang tidak ada pada tempatnya. Maksudnya kapiler kan biasanya ada di dalam outdoor, tapi di sini nggak ada di outdoor gitu, malah di luar outdoor. Itu bagaimana gitu? Efeknya apa? Kemudian positifnya apa? Negatifnya apa? Saya akan bantu jelaskan satu persatu pelan-pelan. Menurut apa yang sudah saya pelajari. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan usahanya oleh Allah dan dimudahkan pula rezeki-rezeki dari Allah SWT. Dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Untuk pembukanya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Mana tadi? Oh iya nih ya. Ya. Jadi saya punya grup teman-teman. Di dalam grup itu adalah kuncinya untuk share ilmu ya. Di sini ada satu murid saya bertanya kepada saya tentang AC yang kapilernya itu tidak di outdoor. Jadi biasanya kalau kapiler kan kita tahu untuk kapiler itu kan penempatannya di outdoor. Tapi kalau ini tidak di outdoor. Ini pertanyaan teman-teman. Biasanya sebuah pertanyaan di dalam grup. Master Andre mohon pencerahannya. Saya sering menemukan pemindahan pipa kapiler di dekat instalasi indoor. Kegunaannya apa ya Pak? Gitu, dan apakah juga ada perubahan dalam ukuran kapilernya? Terima kasih Pandre. Jadi di sini teman-teman, untuk kapiler itu normalnya kan di sini. Normalnya kapiler kan di sini teman-teman. Aduh, bentar dulu. Normal, nggak bisa ya. Normanya kan kapiler ada di dalam situ teman-teman. Jadi skemanya seperti ini. Dari kompresor, pipa presnya ya, pipa pres kompresor itu menuju ke kondensor, ke pangkal kondensor. Oke, pangkal kondensor, kemudian akhir kondensor bertemu dengan filter, dengan kapiler ya, dengan filter ya, dengan filter. Kemudian dari filter keluarnya kapiler, kemudian ujung kapiler ketemunya ke ini, keran kecil. Biasanya seperti itu. Saya jelasin lagi ya. Dari kompresor yang neken ya, kompresor yang neken itu ketemu dengan kondensor, pangkal kondensor, ujung kondensornya ya, ujung kondensor ketemu dengan filter isi ya, atau filter kosong, filternya ya, saringan. Dari saringan ketemu kapiler, kemudian ujung kapiler ke sini. Oke. Umumnya seperti itu. Kalau pipa isapnya ketemu yang gede.
Pipa hisap kompresor ketemu yang ini nih, yang gede. Namun kok bisa gitu? Ada sebagian merek atau ada teknisi atau tukang AC yang lain selain Anda yang menaruh kompresor, menaruh kapiler, ini kapiler seperti ini teman-teman ya. Menaruh kapilernya kok di luar outdoor gitu. Ada yang di tengah-tengah antara indoor sama outdoor, ada yang di dekat indoor, ada yang di sini juga ada. Saya juga sering pernah jumpa di sini. Di sini saya juga pernah jumpa teman-teman. Nah, di sini. Jadi di sini dikasih kapiler, kemudian dari kapiler langsung ke pipa. Untuk yang di sini, jadi ini kan pipa teman-teman ya. Ini pipa, kemudian di sini biasanya sebentar. Biasanya di sini dikasih kapiler teman-teman. Nah, di sini nih. Nah, yang jelas untuk kapiler itu nggak jarang saya temui kapiler naruhnya di pipa besar, pasti di pipa kecil, pipa press, pipa yang keluar dari outdoor. Di sini saya temui si outdoor, si teknisi biasanya ingin merendahkan ampere teman-teman. Jadi yang ampernya tadinya 4, itu bisa turun sampai 2, sampai 3, itu sebenarnya fungsinya itu merendahkan ampere. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Jadi untuk merendahkan ampere. Efeknya gimana Mas Andre untuk satu, ntar dulu merendahkan ampere ya. Yang kedua, ukuran pipanya biasanya panjang. Biasanya nyampe 10 plus lah ya. Plus 10 meter. Jelek sekali teman-teman. Jadi pipa yang lebih dari 10 meter biasanya memakai sistem ini untuk teknisi yang mau mengakalinya ya. Jadi kalau pipa di atas 10 meter, misalnya 15 meter, 12 meter, atau 20 meter, itu bisa dipakai dengan kapiler seperti ini. Jadi kapilernya yang tadinya di outdoor dipindahkan mendekati indoor. Entah itu 1 meter dari indoor atau 2 meter dari indoor, itu tergantung si teknisinya ya. Tujuannya apa? Agar dinginnya itu tidak hilang di jalan. Maksudnya ini yang bahas masalah pipa panjang ya. Karena kalau misalnya pipanya panjangnya lebih dari 10 meter, misalnya 15 meter nih, kita ambil titik. Misalnya kalau pipanya panjangnya 15 meter, otomatis dinginnya tuh sepanjang 15 meter itu pipanya dingin gitu teman-teman. Sedangkan yang di indoor itu butuh dingin juga. Makanya untuk mengantisipasi hal itu, si teknisi memindahkan kapilernya mendekati indoor. Ada yang 1 meter dari indoor, 2 meter dari indoor, 3 meter dari indoor, ataupun 5 meter. Tergantung si teknisinya. Kalau saran saya 2 meter. 2 meter dari indoor, jadi nggak terlalu dekat, nggak juga jauh mah, emang jauh. Jadi nggak terlalu dekat dari indoor. Satu itu. Terus kalau kita bicara yang pipanya panjang ya, kalau yang pipanya pendek ya, tentunya dia bertujuan untuk merendahkan ampere. Jadi ampernya biar rendah. Itu bisa hemat sampai 20 atau 30% lebih hemat daripada tempat sebelumnya. Keuntungannya adalah ya seperti itu teman-teman, keuntungannya AC jadi nggak terlalu kerja keras. Terus bisa juga keuntungan kedua bisa untuk mengatasi pipa yang lebih dari 10 meter. Itu keuntungannya 2 ya. Ampernya rendah,
tagihan listrik juga rendah ya. Terus juga bisa dipakai untuk yang pipa panjang. Itu kelebihannya. Kekurangannya ini teman-teman. Ini juga ada salah satu murid saya yang bantu menjawab. Mana tadi? Oh, ini pipa panjang. Dengan ukuran, apakah ada perubahan? Kekurangan yang pertama ini teman-teman. Apa ini Mas Ane? Ini freon. Freonnya ada banyak ya, ada yang R40, R32, R22. Saya bahas R22. Kekurangannya adalah freon Anda akan kepakai lebih banyak daripada sebelumnya. Maksudnya gimana Mas Ande? Jadi freon ini akan memakan kalau kapiler kita pindahkan ke tempat yang ke tempat yang baru, ke tempat yang dekat dengan indoor, otomatis freonnya akan banyak yang kita gunakan. Itu teman-teman. Itu kerugian seperti itu. Jadi lebih banyak dipakai freonnya daripada yang sebelumnya. Itu kerugian pertama. Kerugian yang pertama seperti itu. Nanti untuk ngisi freon sama aja ya, nggak ada bedanya. Misalnya awalnya 60 PSI ya, nanti di tempat yang baru juga 60 PSI. Terus kerugian yang kedua. Kerugian yang kedua adalah nanti akan terdengar suara kemericik teman-teman di dalam. Oh, suara kemericik cek 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 gitu. Nanti di dalam indoor. Biasanya kalau nanti teman-teman naruhnya deket dengan indoor. Kadang saya pernah naruhnya 1 meter sebelum indoor ya. 1 meter dari indoor saya pernah naruh di situ, bunyinya berisik banget. Dan itu akan terdengar pada saat malam. Jadi malam kan sunyi teman-teman, nggak ada apa-apa ya, nggak ada suara apa-apa. Jadi kedengeran banget, suara itu kedengeran banget. Makanya saya rekomen kepada teman-teman kalau misalnya mau pindah itu 2 meter lah, minimal 2 meter. Jangan kurang dari 2 meter, nanti bunyi berisik. Kalau siang emang nggak kedengeran, tapi kalau malam kedengeran banget. Itulah kerugian dan keuntungan dari kapiler dipindahkan di indoor ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya share kepada teman-teman untuk hari ini. Semoga jawaban yang saya berikan membuat lebih pemahaman kepada teman-teman biar lebih paham gitu tentang ilmu kapiler. Jangan lupa belajar dan terus belajar, dicatat dan terus dicatat agar teman-teman tambah pinter, tambah mahir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa menyelesaikan kasus-kasus teman-teman dengan tuntas. Baik, saya Hirya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.